Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya syariat Islam telah memperhatikan seluruh fase kehidupan manusia, dan di antara fase kehidupan yang mendapatkan perhatian khusus dari agama Islam adalah masa muda. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia di sebuah padang yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dekat di atas kepala manusia yang berjarak hanya 1 mil, maka di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri bagaikan tenggelam di lautan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara mereka ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami kesulitan sebagaimana yang lainnya. Di antaranya adalah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ta'atillah, dan seorang pemuda yang tumbuh di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah anak muda yang istimewa. Maka inilah anak muda yang spesial, karena pada umumnya anak muda mereka menghabiskan waktu mereka untuk berfoya-foya, mereka menghabiskan waktu mereka untuk bersenang-senang, mereka menghabiskan waktu mereka untuk bermain game, mereka menghabiskan waktu mereka untuk nonton film dan semisalnya, dan mereka melakukan segala sesuatu untuk melampiaskan syahwat dan hawa nafsu mereka. Namun yang satu ini justru dia malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak heran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la ya'jabu minasyabi laisat lahu sabwah. Sesungguhnya Allah sangat kagum terhadap seorang pemuda yang mana tidak ada pada dirinya sifat kekanak-kanakan, yakni dia lurus, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu dan yang semisalnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gunakanlah waktu muda kita untuk kebaikan, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi
fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu di waktu mudanya, maka bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah adalah dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la tibar lidatihi. Apabila keduanya tidak ada, maka dia tidak akan dianggap oleh masyarakat. Bahkan dia hanya menjadi sampah bagi masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka masa muda merupakan masa yang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan secara khusus tentang masa tersebut. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berdirinya seorang hamba di hari itu tidak sama seperti berdirinya di hari yang sekarang ini. Ada yang berdiri selama bertahun-tahun untuk menunggu perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh itulah suatu hal yang berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa 4 pertanyaan tersebut? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, an umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan tentang ilmunya apa yang dia amalkan darinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang tadi bahwasanya seorang hamba akan ditanya tentang umurnya. Lalu kemudian Nabi menyebutkan secara khusus pertanyaan tentang masa muda. Hal ini menunjukkan bahwasanya masa muda adalah sesuatu perkara yang sangat penting sehingga dikhususkan. Padahal masa muda adalah termasuk bagian dari pertanyaan tentang umur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena masa muda adalah masa di mana seseorang itu berada pada puncaknya semangat, di mana seorang berada pada puncaknya energik dan masa-masa produktif. Maka tatkala itulah Allah Subhanahu wa taala menguji para pemuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masa muda ini. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari yang lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah lemah Allah jadikan kita kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah menjadi kuat Allah jadikan kembali lemah serta beruban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu fase muda merupakan fase yang sangat panjang dibandingkan dengan fase kanak-kanak ataupun fase masa tua. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya masa muda dimulai usia balik sampai 40 tahun. Ada juga yang mengatakan sampai usia 50 tahun. Maka kita harus menggunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh menyedihkan ketika kita mendapati pada zaman ini para pemuda kebanyakan mereka lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan mereka jauh dari bimbingan Islam dan kebanyakan dari mereka disesatkan oleh syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi para orang tua yang mereka miliki anak-anak, yang mana mereka memiliki istri dan semisalnya, maka mereka harus mendidik anak mereka dengan baik. Mereka harus mendidik anak mereka dengan benar, karena pemuda sekarang adalah generasi penerus bangsa. Sehingga apabila pemuda sekarang itu buruk, maka bangsa yang selanjutnya akan buruk. Dan jikalau pemuda zaman sekarang ini baik, maka generasi yang selanjutnya akan baik pula. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah pemuda dalam Al-Qur'an. Di antara tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang pemuda
Dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kaumnya yang mana mereka semua adalah orang yang kafir lagi musyrik. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tegar di atas kebenaran, menyerukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan tauhid. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang umat. Dikatakan umat karena tegarnya Nabi Ibrahim di atas kebenaran. Ia tegar menghadapi kaumnya yang mana mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ia bisa menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh kaum kafir. Sehingga ketika mereka pergi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang menghancurkan patung-patung mereka. Lalu ketika mereka mengetahui hal tersebut, maka mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu la minadh dhalimin. Siapa yang melakukan hal ini terhadap berhala-berhala kami, innahu la minadh dhalimin, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat zalim. Maka ada sebagian mereka mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Maka ketika itulah Ibrahim ditangkap, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dibakar, dan karena keteguhan imannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim dari panasnya api. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kisah yang lain yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang seorang pemuda adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat godaan yang sangat besar. Dia berada di bawah kekuasaan seorang wanita yang sangat cantik, lagi bangsawan, yang mana ketika itu dia mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina. Dia sudah mengajak Nabi Yusuf alaihissalam menuju suatu ruangan yang tertutup, yang dikunci, tidak ada orang sama sekali. Maka siapakah di antara kita yang mampu menghadapi fitnah tersebut? Jikalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara juga adalah kisah Ashabul Kahfi. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang mereka, bahwasanya mereka berada di hadapan rajanya, lalu kemudian mereka mengatakan faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb pencipta langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi abada. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Kami tidak akan menyeru sesembahan yang lain. Laqad qulna idzan syatata. Kalau demikian, maka kami akan mengatakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Sehingga mereka pun akhirnya berlari menuju suatu gua, dan mereka tertidur di dalamnya selama 309 hari. Namun jasad mereka tetap utuh. Mereka mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami akan tambahkan kepada mereka petunjuk. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan akan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Beliau mengatakan, dan demikian juga kebanyakan orang yang menerima seruan Allah dan Rasulnya adalah para pemuda. Jikalau kita perhatikan, dahulu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengutus seorang pemuda yang bernama Usamah bin Zaid
tatkala umur beliau masih belia, yaitu umur 18 tahun, untuk menuju ke Syam memerangi orang-orang Romawi, dan kemudian ia pun berhasil mengalahkan mereka dan membawa banyak ghanimah. Begitu pula Muhammad Al-Fatih ketika dia menaklukkan Konstantinopel, usia yang sangat muda, yaitu masih berusia 21 tahun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita berusaha menjadikan anak muda di antara kita sebagai pemuda yang baik, sebagai pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bisa menjadi penerus bangsa, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai orang tua untuk mendakwahi keluarganya, untuk memintakan mereka di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua agar mendakwahi keluarga kita, agar mereka menjadi orang-orang yang baik dan tidak menyimpang. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lain. Allah mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atas hal tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita sekali-kali mengabaikan keluarga kita, baik istri-istri kita maupun anak-anak kita. Jangan kita beranggapan bahwasanya mereka sudah dewasa, mereka bisa menjaga diri mereka sendiri. Tidak. Sesungguhnya di zaman ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika kita membiarkan mereka, dikhawatirkan mereka akan menyimpang dari jalan yang benar. Mereka akan masuk ke dalam fitnah yang tidak ada ujungnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus bisa menjaga anak-anak kita dengan baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan mereka bangsa ini bangsa yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.